Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra, asmara Libra, bulan Juli 2024. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak untuk semua Libra, jadi santai aja. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Libra. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, asmara Libra. Asmara Libra Juli 2024. Oke. The Hangman, Page of Wands, Two of Swords, Strength, Six of Pentacles, Ten of Swords. Oke. The Hangman. Oke, Libra, aku rasa ada ketidakstabilan dalam hubungan ini, entah dari pihak kamu atau dari pihak dia. Di sini ada yang merasa kebingungan, entah pihak ini kamu atau dia. Ada yang merasa kebingungan, nggak tahu harus ngapain, harus cari jalan keluar kemana, nggak tahu gitu. Mungkin merasa stuck dengan hubungan ini, mungkin ada ekspektasi yang tinggi atas hubungan ini, tapi sampai detik ini, sampai sekarang ini masih tidak ada progres apapun gitu. Jadi bener-bener stuck, gak ada progres perkembangan hubungan. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang ada penurunan dalam kualitas hubungan gitu. Komunikasi tidak seperti biasanya, interaksi tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi kayak mau mati deh hubungan ini. Entah hubungannya mau mati beneran atau kamu atau dianya ya, pihak dimana udah pengen kayak mati aja deh. Oke, dan Page of Wands, dan di sini aku rasa antara kamu dan dia ini tuh masih belum bisa benar-benar terbuka. Sometimes masih kayak sama orang asing gitu, belum benar-benar apa adanya, masih mungkin jaim lah, masih nanti khawatir dia nggak suka, kamu nggak suka, dan sebaliknya. Right, gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya kalau dalam hubungan ini tuh bisa dikomunikasikan, ini tuh bisa diobrolkan gitu. Tapi kamu lebih, atau dia ya, pihak ini tuh lebih kayak menutup diri ya. Nanti sungkan, nanti gimana gitu. Jadi kalau pihak ini masih merasa nanti gini, nanti gitu, gimana mau ngomongin soal masa depan hubungan kalian berdua, right? Gitu. Jadi cobalah untuk belajar keterbukaan satu sama lain, lebih apa adanya, karena kita nanti hidup bersama sampai nanti ya. Tentu kalau kita berencana menikah, kita berencana untuk menikah sekali seumur hidup kan gitu. Jadi kalau tidak ngobrol satu sama lain tentang apapun, masa kita harus cari orang lain? Enggak kan gitu. Ya kalau orang lain itu misalnya sahabat kita dari zaman dulu, it's fine, dan mungkin tidak lawan jenis, it's fine gitu ya gitu. Tapi ketika itu mungkin lawan jenis dan pasangan kita tidak menghendaki ada kedekatan yang terlalu intim melebihi pertemanan, pasti akan menjadi sebuah konflik ya. Oke, Two of Swords. Jadi ya, karena mungkin merasa stuck dan lain-lain, akhir-akhir ini mungkin seringkali terjadi pertengkaran, perdebatan dari hal-hal yang sepele gitu. Karena mungkin ada ekspektasi yang sebenarnya itu nggak harus kamu punya, atau pihak ini punya ekspektasi yang tinggi atas hubungan ini, atau bukan atas hubungan ya, mungkin lebih pada ekspektasi pada diri masing-masing yang tinggi.
tanpa ada komunikasi yang clear, tanpa ada komunikasi yang jelas, akhirnya banyak sekali asumsi-asumsi, kenapa dia kok nggak seperti ini, kenapa dia nggak kasih aku ucapan di saat aku mendapat reward dari kantor, ketika aku ulang tahun, kenapa nggak kasih hadiah gitu, kenapa hadiahnya cuma begini, kenapa, ya mungkin karena kamu tidak pernah cerita, atau pihak ini tidak pernah cerita apa yang dia suka, apa yang kamu suka gitu kan, atau hal-hal yang gimana-gimana gitu. Jadi kepekaannya kurang satu sama lain ya. Oke, strength dan lebih menonjolkan ego masing-masing, lebih menonjolkan kekuatan diri masing-masing gitu. Oh, tanpa lu gue bisa kok cari yang lebih baik gitu. Mungkin sama-sama ngotot kayak gitu. Jadi gak ada yang mau ngalah, right? Gitu. Jadi merasa bahwa dirinya dalam hubungan ini tuh unggul, merasa dalam hubungan ini dirinya tuh paling berjasa, merasa bahwa semuanya berjalan baik karena dirinya gitu. Padahal yang namanya hubungan itu adalah satu sama lain ya, berdua ya. Jadi nggak bisa kita menjalani hubungan sendiri, ya udah kita dating myself aja, nggak usah punya pasangan, right? Gitu. Oke, Six of Pentacles ya. Jadi aku rasa perlu adanya komunikasi dua arah, perlu obrolan deep talk, dan perlu mungkin bahas hubungan ini orientasinya kemana gitu. Tapi sebelum ngomongin hubungan ini orientasinya kemana, pondasi hubungan ini harus diperbaiki dulu. Komunikasi dan keterbukaan apa adanya gitu. Gak usah jaim-jaim lah, jaga image ya kayak orang asing aja, right? Gitu. Oke, Ten of Swords, dan aku rasa perlu adanya set boundaries dari masing-masing circle gitu. Jadi kamu punya circle, dia punya circle gitu. Ada beberapa hal yang kita tidak perlu umbar tentang masalah hubungan kita ke teman-teman kita, yang mungkin teman-teman kita itu nggak tahu detail hubungan kita tuh seperti apa. Apalagi mungkin mereka tidak expert di dalam sebuah hubungan gitu. Bisa aja mereka kasih saran yang kurang tepat ya gitu. Jadi mungkin ketika ada masalah, di sesuatu yang gampang, kamu bisa langsung aja dateng ke konselor ya, bisa lewat aku atau yang lain gitu ya. Mulai 100.000 aja kamu bisa personal reading dan ya bisa konseling ya. Jadi pastikan kamu cerita pada orang-orang yang dia netral, tidak ada kepentingan dalam hubungan, tidak ada iri dengki sama kamu gitu ya gitu. Jadi mungkin kita harus bikin set boundaries pada orang-orang di lingkungan kita, mana yang benar-benar support kita dari hati, mana yang hanya ya sekedar kepo lah, dan lain sekedar sotoy lah, sok tahu dan lain sebagainya. Oke, this is for you Libra, untuk asmara Libra part 1. Jadi nanti kita akan ngomongin lagi di part 2, detailnya lagi energi dia seperti apa dan kamunya sebaiknya seperti apa juga. Right, sampai ketemu di part 2. Kamu bisa join membership mulai dari 9.900. Kamu udah bisa akses video lanjutan dari beberapa konten ya. Jadi sampai ketemu di part 2. Thank you udah join membership ya. Sampai ketemu, bye bye.